Usia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan beli belati, belati dibawa masuk ke kali, karena mikrofonnya diganti, maka salamnya 2 kali. Apa kabar Bapak Ibu adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. 5 tahun yang lalu saya dibawa oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Kenal Ustadz Luqman? Bersama Abi EN yang pakai baju hitam, muda, ganteng. Beliau khusus Ustadz anak muda, kalau saya balita. Dibawalah saya kemari, kata Ustadz Luqman, kita mau menemui manusia yang unik, membangun pondok pesantren. Biasa orang di kota karena mau cari murid, beliau bangun pondok pesantren jauh di dalam, mau menghindarkan diri dari fitnah. Bangun pondok pesantren dari hasil tangannya sendiri, mengurus kambing-kambing, keuntungannya buat pondok, tidak pernah bawa proposal. Dimintalah saya meletakkan batu pertama. Saya takut meletakkan batu pertama karena takut batunya nggak nambah-nambah. Sejak itu saya nggak pernah nanya lagi ke Ustadz Luqman. Saya pun lupa. Sampai akhirnya tadi Ustadz Ozi ngajak saya. Dia nggak bilang ada tablik akbar. Makanya saya nggak bawa sorban. Saya sangka jalan-jalan ke sungai. Ayo kita naik motor katanya. Oke, saya sangka touring. Akhirnya saya dibawa lagi ketemu dengan Abuya Mu'id Khalil. Kita doakan Abuya panjang umur. Ternyata suasananya sudah berubah. Yang dulu hanya padang rumput, sekarang sudah berdiri masjid yang tegak dan megah. Kubahnya beton cantik dan indah. Mudah-mudahan mendatangkan berkah. Semua memang berubah. Dulu nggak ada masjid, sekarang ada. Dulu santri sedikit, sekarang banyak. Semua berubah. Yang nggak berubah itu satu, perasaan aku ke kamu. Maksudnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertulis di pintu kalau mau masuk ke komplek rumah abah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mau sampai kemari, dia mesti membawa nama Allah. Alhamdulillah, Bapak Wakil Bupati sudah sampai. Wakil Bupati Kuburaya, kita doakan Pak Wakil Bupati panjang umur, sehat badan. Sepanjang sejarah Kabupaten Kuburaya, beliaulah orang yang beruntung, yang insya Allah diberikan Allah berkah atas jabatannya. Hadir juga para habaib, para alim, para ulama, hadratal muhtaramin wal mukarramin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para pedagang-pedagang siomay, bakso bakar yang ada di belakang. Hai Besti,
Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari pesantren ini. Ibu, saya boleh nanya? Jangan tersinggung, jangan sakit hati ya. Siapa di antara ibu tadi yang membangunkan anaknya jam 3 subuh untuk tahajud? Masya Allah ibu, mudah-mudahan anak ibu anak soleh. Di pondok ini santri dibangunkan dari mulai jam 3, jam 4 tahajud, zikir, baca Quran, murojaah, baca kitab, sarapan, masuk kelas, istirahat zuhur, sore masuk lagi, habis itu asar, sore, petang olahraga, maghrib, isya, habis isya ngaji, baca kitab, murojaah, ngapal Quran, jam 10 malam. Satu-satunya lembaga pendidikan di dunia yang bisa mengawal santri dari mulai buka mata sampai tutup mata tinggal satu, namanya Pondok Pesantren. Tunjukkan sama saya dari Eropa, Amerika, Australia, Afrika, Asia, mana lembaga? Memang di Amerika, di Eropa ada asrama, tapi asramanya cuman tempat tidur, datang, tidur, pulang. Tapi dibangunkan tahajud, diajarkan baca Quran, akhlakul karimah. Sekarang serangan ke pondok pesantren dahsyat. Dulu pesantren dituduh radikal. Betulkah pesantren itu radikal? Betul. Kenapa Ustadz bilang pesantren radikal? Karena yang menyerang Belanda, menyerang PKI, menyerang komunis, menyerang Jepang, siapa? Pesantren. 10 November hari Kamis. 10 November hari pahlawan. Kenapa pahlawan itu berani meneriakkan takbir mengusir Belanda? Itu ada Belanda, itu ada Jepang, itu ada PKI, itu ada komunis. Takbir! Kenapa pejuang tentara jenderal berani mengusir Belanda? Karena pada tanggal 22 Oktober. Sekarang kita bulan Oktober. Tanggal 22 Oktober keluar resolusi jihad dari Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Keluar resolusi jihad, wajib berperang melawan Belanda. Siapa yang tidak melawan Belanda berarti dosa besar, at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari perang. Siapa yang mati membunuh Belanda, matinya mati syahid. Maka bergeraklah umat, akhirnya kita pun merdeka. Negeri ini merdeka karena bukan. Coba baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Mudah-mudahan Allah segera memerdekakan Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Kapan kemerdekaan kita? 17 Agustus. Datang Sukarni menemui Soekarno. Jenderal, Panglima besar, Panglima tertinggi. Bagaimana kalau kita memproklamirkan Indonesia ini tanggal 18 Agustus? Kata Presiden Soekarno, tetap bertahan 17 Agustus. Kenapa yang dipilih 17 Agustus? Karena 17 rakaat sholat sehari semalam. Negeri ini merdeka karena orang yang soleh. Negeri ini merdeka karena orang yang sholat. Soleh dengan sholat saling terkait. Orang menjadi soleh karena dia sholat. Orang sholat itu somat.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dituduh Indonesia ini bisa bersatu karena apa? Karena dari mulai Aceh sampai Kalimantan ke Sulawesi, Tidore, Ternate, Maluku dan Papua, semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Dari mulai Tengku Umar, apa kata Tengku Umar? Kalau malam ini saya mati syahid. Kalau besok pagi masih hidup, saya minum kopi di Maulabu. Mereka menganggap hidup ini kecil, tidak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau mati, matinya mati syahid, masuk surga. Kalau hidup, besok pagi masih bisa minum nyamuk. Akhirnya kita merdeka. Di mana orang dididik? Sekarang pesantren dituduh macam-macam, dituduh kekerasan, dituduh pelecehan. Itu hanya ingin merusakkan citra pesantren. Terpengaruhkah kita? Tidak. Ibu masih mau mendaftarkan anaknya ke pesantren? Daftarkan segera ke pesantren Nurul Jadid sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Santrinya 600 orang. Pak ibunya bercerai, anak tidak diperdulikan. Di mana mau dibuang? Ke Sungai Kapuas. Bapak meninggal dunia, ibu tidak sanggup, anak yatim fakir miskin duafa. Pesantren Nurul Jadid Abu Ya Mu'id Khalil dengan tangan terbuka menampung semua yang datang. Duitnya dari mana? Ya nggak tahu. Allah menolong beliau karena beliau sudah menulis di depan pintunya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kita doakan Abu Ya sehat, panjang umur. Banyak orang menggantungkan hidup kepada beliau. Semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Itu pondok pesantren itu anti NKRI, anti kebinekaan, anti kebangsaan. Indonesia merdeka karena santri pondok pesantren alim ulama yang memfatwakan membunuh Jepang, PKI dan Belanda. Ketika terjadi 30 September, yang dicari mereka adalah ulama, yang dicari PKI adalah kiai, yang dibunuh adalah santri, dan yang bergerak juga adalah para santri. Maka negeri ini masih tetap negara kesatuan Republik Indonesia itu karena jasa pesantren. Maka pada bulan Oktober tanggal 22 untuk memberikan penghargaan kepada pesantren dan santri, dijadikanlah 22 Oktober sebagai hari santri. Bahagia atau tidak bahagia? Itu penghargaan. Jadi kalau ada orang menuduh pesantren macam-macam, jangan takut, jangan khawatir. Negara sudah berterima kasih kepada pesantren. Indonesia sudah berterima kasih kepada kiai dengan menjadikan 22 Oktober sebagai hari santri. Bangga jadi santri? Adik-adik bangga jadi santri? Ibu-ibu bangga punya anak di pesantren? Alhamdulillah. Di tempat lain ibu-ibunya nggak bangga. Anak ibu di mana? SMP. Anak ibu di mana? SMP plus. Anak ibu di mana? SMP negeri. Anak ibu di mana? Ya karena nggak lulus kemarin, ya di pesantren aja. Bapak, saya mau kasih tahu sama bapak ya. Di SMP pelajarannya cuma 5 pak bisa lulus. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia. Cukup. Berapa pelajaran? Pesantren kita hitung bu semua.
Naikkan tangan ibu sama kaki. Siap? Bahasa Arab, nahwu, shorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalahul hadis, tafsir, ulumul Quran, qiraat, tajwid, tahsin, hafalan Quran. Masih lagi ditambah pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan moral Pancasila, sejarah. Sekarang saya tanya, hebat orang sekolah umum apa pesantren? Jelas? Berapa jari tadi untuk menghitung pelajarannya? 2 tangan, 2 kaki, pinjam tangan kawan, baru cukup. Jangan nanti ketika dihinakan, direndahkan pesantren, diam. Apa tuh pesantren? Tempat pembuangan. Jangan mau dihina, jangan mau dibully. Siap bela pesantren? Takbir. Kenapa saya jadi panas begini ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak bapak di mana? Anak saya di mana ya? Kenapa anak bapak nggak di pesantren? Anak saya belajar bahasa Inggris. Di pesantren ada belajar bahasa Inggris? Siapa bilang di pesantren nggak belajar bahasa Inggris? Katanya Pak Ustadz di pesantren nggak boleh belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu bahasa orang kafir. Karena bahasa Inggris itu bahasa orang munafik. Gak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Apakah di pesantren Nurul Jadid belajar bahasa Inggris? Jelas? Jelas Pak? Lebih hebat bahasa Inggris apa bahasa Arab? Bapak, saya suruh tasrif bahasa Inggris. Go, going, goes, gone, when. Ulang lagi Bu. Go, going, goes, gone, when. Cuman berapa? 5. Sekarang kita suruh anak kita tasrif bahasa Arab. Fi'il madhi. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtu, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Berapa? 14. Mudhari. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Berapa? 14 tambah 14 berapa? 28. Madhi mudhari. Zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Berapa? 10. 14 tambah 14 28 tambah 10 38. Fi'il madinya zahibun, zahibani, zahibuna, zahibatun, zahibatani, zahibatun. Berapa? Banyak lah pokoknya. Mana yang menghebat-hebatkan, mengagung-agungkan bahasa Inggris itu? Itu baru dari segi tasrifnya. Sekarang i'rabnya. I see Muhammad. Coba i'rab. I fa'il. Si fi'il. Muhammad maf'ul. Enggak ada tandanya. Tapi kalau bahasa Arab, haza Muhammadun, haza mubtada'un marfu'un, haza isim isyarah, Muhammadun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kapan dia bisa jadi Muhammadun fa'il? Ra'aitu Muhammadan. Kenapa jadi Muhammadan?
maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin majrurun bi harfil jarba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ada itu dalam bahasa Inggris? I see Muhammadan, this is Muhammadun, I am walking with Muhammadin. Enggak ada. Tapi bukan berarti kita melecehkan, menyepelekan bahasa Inggris. Di Pondok Nurul Jadid tetap belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab jalan, baca kitabnya oke, tasrifnya mantap, nahwu sorobnya, i'rabnya. Orang kalau hafal Quran tapi dia nggak tahu nahwu, jadi imam ditegur jamaah dari belakang, dia bingung sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Datang makmum di belakang, Lailatul qadru, Lailatul. Hah? Lailatul. Tapi kalau dia belajar nahwu sekali tetap tidak akan berubah. Inna anzalnahu fi bingung. Lailatul. Kenapa Lailatul? Karena ada huruf jar sampai mati tetap Lailatul. Itulah pentingnya walaupun hafal Quran tetap ngerti nahwu. Sorobnya sudah kita bahas, nahwunya sudah kita bahas. Bagaimana lagi huruf Arab? Kira-kira lebih lengkap huruf Arab atau huruf Inggris? Kalau saya nanya, nggak usah jawab. Nanti saya jawab sendiri. Bapak, apakah ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Shin. Nggak ada. Yakin? Nanti kalau saya sebut ada gimana? Mana huruf shin dalam bahasa Inggris Pak Ustaz? Workshop. Ada apa nggak ada? Ada. Sekarang saya tanya ibu, adakah huruf shin dalam bahasa Arab? Organization. Ada tuh nggak ada? Ada. Sekarang saya tanya ibu lagi, apakah ada huruf sa dalam bahasa Arab? Alif, ba, ta, sa. Ada huruf sa dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris ada huruf sa? Ada. Kesehatan. Apa bahasa Inggrisnya kesehatan? Health. Pakai sa. Health. Kalau salah mengucapkannya, health, neraka. WHO, World Health Organization. Ada huruf sa, ada huruf shin. Tapi apakah dalam bahasa Inggris ada huruf ain? Gak ada. I love you. I'm going to Islamic Center. Apakah dalam bahasa Inggris ada huruf po? Enggak ada. Kenapa dia cakap kotor? Santri dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari pelajarannya unggul pesantren, betul? Dari tasrif perubahan katanya unggul pesantren, betul?
Dari i'rab posisi kata dalam kalimat, fi'il, fa'il, subjek, objek, predikat, unggul pesantren. Betul? Dari bunyi makharijul huruf, unggul pesantren. Betul? Dari segi keselamatan anak-anak kita. Di pesantren Darul Nurul Jadid ini, mohon maaf adik-adik yang pakai cadar santri, jangankan rambutnya, jangankan tumitnya, jangankan betisnya, jangankan lengannya, wajahnya pun dijaga di sini. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Saya punya ponakan perempuan, Bu, wajib mondok. Anak saya, ponakan saya, keluarga saya wajib mondok. Di rumah cuman SD, SMP. Di rumah cuman TK, SD. SMP wajib mondok. Yang nggak mondok saya keluarkan dari akte kelahiran. Kenapa saya mewajibkan? Nampaknya keras, nampaknya tegas. Lebih baik nangis sekarang karena rindu daripada nangis nanti karena salah didik, salah ajar, salah atur. Berapa banyak jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Menyesal saya Pak Ustadz, anak saya nggak saya masukkan ke pesantren. Dibonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang mengandung laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Di Nurul Jadid, anak perempuan kita terjaga, terpelihara. Mudah-mudahan Allah menjadikan kalian wanita-wanita yang solihah, yang sukses dunia akhirat. Penghafal Quran, bisa baca kitab, lulus universitas negeri, dapat beasiswa insyaallah. Amin. Kiai Abuya Muid Khalil, tidak hanya anaknya penting baca kitab bahasa Arab, tapi juga S1 dan S2. Banyak juga orang nggak peduli S1, S2, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Tapi beliau, putra beliau S2 Dalwa Darul Lughah wa Da'wah. Saya sudah sampai ke Habib Sagaf, Masya Allah tabarakallah, Habib Hasan Baharun, pondok pesantren besar, lantai 11 naik ke atas, masjidnya megah, cantik dan indah. Artinya apa? Beliau mementingkan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan formal. Jadi beruntunglah masyarakat, apa nama desa kita? Kumpai. Nurja Media Kumpai. Masya Allah. Beruntunglah masyarakat Kumpai. Saya lupa nanya Abuya tadi, mimpi apa dia dulu buat pondok di Kumpai. Mungkin ada wali-wali Allah di Kumpai ini yang berdoa, ya Allah, datangkanlah salah satu dari umatmu supaya mau mendirikan pondok pesantren di sini. Soalnya kalau mau menyekolahkan anak ke Lirboyo, ke Pelosok, mau memasukkan anak pesantren ke Pulau Madura, jauh. Saya aja ke sini mesti menyeberang Laut Merah. Tapi bapak ibu sekarang tinggal datang, daftarkan, 6 tahun dia belajar, tamat dari sini, selamat akidahnya, selamat sholatnya. Sekarang anak SD sudah pakai narkoba. Ustadz tahu dari mana? Saya kan baca berita. Anak SD sudah pacaran sama anak TK sekarang. Dunia sudah mau kiamat. Tapi anak bapak ibu di Nurul Jadid ini, insya Allah selamat dari sabu-sabu, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari perbuatan maksiat. Kalian beruntung anak-anakku.
Betah tinggal di pesantren? Orang tua mengunjungi 1 bulan berapa kali? Sekali. 1 bulan berapa kali? Sekali. Saya waktu mondok, orang tua saya di Riau. Riau itu di Sumatera. Saya mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Riau ke Deli Serdang naik bis 12 jam. Saya dikunjungi emak saya setahun sekali. Saya mau ngusulkan ke Abuya supaya kalian dikunjungi setahun sekali. Setuju? Tidak. Suara yang paling kuat dari sana. Jadi kalau ada yang mengeluh, saya nggak mau dapat kabar ada santri yang menong di dekat semak-semak. Kenapa aku dibuang di pesantren? Saya nggak mau ada santri yang mengeluh karena kalian belum ada apa-apanya. Saya 1 tahun baru dijenguk. Pergi ke Mesir tahun 98, baru pulang ketemu orang tua 2002. Berapa tahun nggak jumpa orang tua? Karena Ustadz serius belajar? Bukan. Terus tiketnya mahal. Mudah-mudahan adik-adik nanti dapat beasiswa dari Kabupaten Kuburaya, insyaallah. Selagi tanda tangan masih laku, selagi jabatan masih ada, selagi kekuasaan masih di ujung tangan, pakai untuk menolong pondok pesantren. Takbir. Kenapa Ustadz semangat berapi-api? Ada Pak Wakil Bupati. Untuk apa kita ceramah orang yang nggak ada? Iya kan? Betul nggak? Selagi tanda tangan masih ada, beasiswa untuk mengirim santri ke Kairo, Mesir 20 orang. Selesai. Setuju nggak setuju? Saya semangat ini karena Bapak Bupati, Wakil Bupati masih aktif. Tapi kalau udah pensiun, saya nggak gini ceramah. Balik. Marilah kita banyak-banyak mengingat mati, banyak-banyak beristighfar. Cobalah perhatikan kalau ceramah saya di depan orang pensiun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kenapa Ustaz nggak semangat? Ya untuk apa mubazir? Di depan orang yang udah nggak ada jabatan kita semangat, mari kita tolong agama Allah. Ditanya, Bapak, saya udah nggak ada lagi. Tahu? Kan saya tanya tadi, dikasih tahu Abuya, Ustaz Somad, ini Bapak Wakil Bupati. Saya tanya, masih aktif? Masih. Kita doakan Pak Wakil Bupati semangat, insyaallah. Saya dibawa ke Morowali. Tahu Morowali? Jawab aja tahu. Morowali di Sulawesi Tengah, Sulteng. Sampai di Morowali ketemu dengan Bupati. Saya tanya, Pak Bupati, ya, saya dapat kabar katanya Bapak mengirim 70 santri ke Yaman. Betul Pak Ustadz. Bapak nggak takut ditangkap KPK? Sampai sekarang belum Pak Ustadz. Bapak bisa mengirim 70 orang ke Yaman belajar di Ahqaf, belajar di Adramaut, belajar di Tarim. Duitnya dari mana? Dari Pemda Pak Ustaz. Gimana caranya? Kalau nggak tahu caranya, nggak usah jadi bupati Pak Ustaz. 70 orang. Wahai bupati-bupati dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau dapat amal jariah setelah kematian, kirim 70 mahasiswa ke Mesir, ke Yordan, ke Maroko, ke Ahqaf. Mereka nanti pulang mendirikan pesantren, punya santri, satu santri 1000 pesantren. Maka kalian mendapatkan bacaan Quran 70.000 satu kali. Mau jadi bupati? Daftar ke KPU. Jabatan tidak lama, hanya sampai 10 tahun 2 periode. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul? Maka selagi jabatan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir.
Bangga tidak melihat bapak-bapak polisi hari ini? Ada Bapak Bagus. Pripun kabare Pak Bagus? Apik. Muga-muga Pak Bagus mlebu nang surga. Ada Pak M Jabar. Apa kabar Pak Jabar? Alhamdulillah. Ada Pak Sirait. Biado Sirait. Alak ita sasudena. Horas. Sirait sekampung sama saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah diundang dari ibu kota provinsi masuk kabupaten, masuk kecamatan. Jalannya hancur, otak saya bergoncang. Dalam hati saya, untuk apa saya diundang jauh-jauh ini, kemana ini? Ini nggak level sama saya ini. Masa ustadz yang biasa naik private jet dibawa ke sini? Sampai di situ saya nggak nanya ke panitia, masa profesor nanya saya. Ternyata Pak polisi, saya dibawa ke kantor polsek. Padahal level saya ini kan Kapolri kan. Saya dibawa ke kantor polsek Pak Jabar, Pak Febrianto. Apa kelebihan Pak Kapolsek ini? Cuman saya nggak nanya, nggak saya tanya. Apa kelebihan? Nggak saya tanya gitu. Takut saya kena tilang. Saya diam aja. Ternyata Pak Polsek tahu, dia cerita ke saya. Ustadz Somad, setiap orang yang urusan ke kantor Polsek ini nggak ada tempat sholat. Dan saya membuatkan masjid di kantor Kapolsek ini. Dan saya bernazar kalau masjid ini siap, yang meresmikan adalah Abdul Somad. Itulah maka saya datang. Mohon maaf Pak, ini masjidnya pakai uang negara? Enggak Pak Ustadz, pakai duit kami sama-sama polisi. Dimanapun bertugas, jadi Kapolda, jadi Kapolres, jadi Kapolsek, jadi Babin Kamtipmas, dirikan masjid. Setuju? Bisa atau nggak bisa? Bisa. Apalagi Pak polisi, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu ceramah, nggak perlu suara menggelegar, cukup dia pegang pistolnya aja. Datangi pengusaha-pengusaha itu, saya mau bangun masjid ini. Gimana? Berapa sak semen? Semacam kucubit ginjal kalian. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti seragam setelah ditarik negara, pistol besi sudah tidak ada, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Santri pula yang ketawa. Macam paham aja kalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lizalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lizalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Mewakafkan tanah sudah, membantu masjid sudah, membangun kelas sudah, membangun asrama sudah, memasukkan anak pesantren sudah. Apakah sudah selamat nanti kita di akhirat? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah
yang pertama kali diperiksa, yang pertama kali dicek pada hari kiamat, yang pertama diperiksa hari kiamat adalah sholat, bukan somat. Ada anak santri yang nggak sholat subuh tadi? Nggak ada. Kenapa? Karena subuhnya pasti dibangunkan untuk sholat. Yang pertama diperiksa nanti adalah sholat. Ustadz Somad, suami saya itu nggak sholat. Kok bisa ibu nikah sama dia? Saya pun nggak sholat. Terus sekarang gimana? Sejak mendengar ceramah Ustadz, saya sudah sholat Pak Ustadz, tapi saya nggak nyaman karena suami saya sholat. Begitulah pengaduan jamaah. Ibu kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak, cincinnya 5. Kalau jalan kemana-mana, gimana rasanya Bu? Oh, Ustadz nggak tahu rumah tangga saya Pak Ustadz, suami saya nggak sholat. Gimana rasanya punya suami nggak sholat Bu? Rasanya seperti tidur sama babi hutan. Betul Bu? Betul katanya. Alhamdulillah Ustadz Somad, setelah mendengar ceramah Ustadz, suami saya sekarang sudah sholat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sholat apa Bu? Idul Adha. Itu pun bawa kupon mau ngambil daging kurban. Dulu suami saya ini sombong Pak Ustadz, tempeleng, KDRT, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tapi sekarang Pak Ustadz, alhamdulillah dia sudah diam. Kenapa Bu? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Ustadz Somad ini ceramahnya kok mirip kejadiannya kayak keluarga saya ya. Kuncin dengar ceramah Ustadz Somad 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Selama saya ceramah ada yang tersinggung? Takut semua mati. Ibu kalau suaminya nggak sholat, ibu marah? Jangan. Nanti suaminya nyanyi. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu jangan marah. Terus gimana Pak Ustadz? Ibu besok sambil masak nasi goreng pagi, buat kopi, ibu nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kalau kau mati, aku kawin lagi. Langsung dia ambil wudhu, sholat jenazah. Ya Allah, suami-suami kami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Yang sudah kami doakan di majelis yang ramai ini belum juga mau sholat, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan, mati dia nanti. Ibu memangnya udah siap jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan keluarga ibu sama keluarga bapak sakinah mawaddah warahmah. Bapak laki-laki bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami, hai bapak, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, anakmu, istrimu, naro, jangan sampai masuk neraka. Mudah-mudahan kita selamat semua dari neraka. Bapak yang bertanggung jawab mengambil air memercikkan ke wajah ibu untuk bangun sholat subuh, sholat tahajud malam. Wake up my darling, wake up my honey. Dia pun bangun malam. Apa ayat kita sayang? So sweet, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Malah istrilah yang membangunkan suami. Betul Bu? Betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian waktu masih santri
kalian hanya bertanggung jawab pada sholat kalian sendiri. Tapi setelah kalian jadi kepala rumah tangga, satu helai rambutnya nampak betisnya, nampak lengannya, apalagi sampai kelihatan karena dia pakai baju you can see. You kamu can bisa, see melihat. You can see kamu bisa melihat ketiak bini saya. Saudaraku, umur sudah 60, baju you can see dipakai untuk nyetop seksi. Ingat orang leher onta. Gak usah dibayangkan, gak selera makan siang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan lain. Adapun yang sudah bapaknya baik, istrinya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ada yang istrinya baik, suami genderuwo. Ada suami yang baik, istri mak lampir. Tapi kalau saya lihat dari senyum bapak dengan senyum ibu, ini kelihatannya keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah keluarga yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari ketawanya yang cerah. Orang kalau banyak masalah, banyak utang, nggak bisa begitu. Setengah mati kita mancing, ketawanya dikit aja. Ini Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin ini pasti kenapa masyarakat ini bahagia. Karena ada pesantren Nurul Jadid. Nur, apa arti nur? Cahaya jadid baru. Cahaya yang baru di tengah kumpai, membawakan kita ke surga bersama Rasulullah SAW. Pesantren sudah ada, penghafal Quran sudah ada, baca kitab sudah ada. Jangan kotori kumpai dengan maksiat. Jangan nodai kumpai dengan zina. Jangan nodai kumpai dengan tidak sholat. Rahmat Allah terhalang untuk turun. Santri kita bersolawat, berzikir, tapi kalau kumpai dinodai, malaikat rahmat tidak akan membawa. Kenapa? Karena tidak sholat, karena meninggalkan masjid. Orang yang meninggalkan surau, langgar musalla, istahwadat alaihimus syayatin, semuanya mereka diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan, camatnya kesetanan. Cukup, Bapak Wakil Bupati hadir, gak enak. Kita doakan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menjadi pemimpin yang adil dan amanah, menggunakan jabatan kekuasaan menolong agama Allah, diselamatkan dari fitnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, rupanya saya sudah ceramah 1 jam. Nggak mungkin jam ini bohong. Ini jam mahal. Kan main-main, mereknya Casio. Kasih orang. Ini jam dikasih Ustadz Luqmanul Hakim. Kenal Ustadz Luqmanul Hakim? Ini dia yang ngasih. Maka setiap melihat ini, ingat dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya walaupun nggak pakai jam, saya tahu saya udah ceramah berapa lama. Dari mana Ustaz tahu? Terasa ada semut yang menjalar ke semut. Karena terlalu lama berdiri. Tapi insya Allah saya bisa ceramah duduk. Kenapa saya berdiri? Karena saya mau melihat wajah-wajah mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu sampai di Nurul Jadid, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Saya tidak melihat santri Nurul Jadid, saya tidak melihat kalian, saya sedang melihat diri saya tahun 1993 waktu di pesantren Darul Arafah. Saya sedang melihat diri saya 30 tahun yang lalu. Saya juga santri sama macam kalian, cuman kalian lebih ganteng sedikit. Saya sedang melihat diri saya waktu dulu di pondok. Nggak tahu di Nurul Jadid ya, kalau kami dulu di pondok banyak yang sholat subuh itu sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Di Nurul Jadid ada seperti itu? Enggak ada, karena di sini anaknya cukup gizi.
makanannya enak. Apa? Kambing. Saya tadi udah dikasih gulai kambing, gak ada sup kambing rasanya. Ya. Anda mau kambing yang berkualitas, halal dan berkah untuk akikah dan walimah, datang ke pesantren Nurul Jadid. Ingat, kuota terbatas. Untuk apa Ustadz iklankan Nurul Jadid ini? Kalau saya iklankan, orang nonton, anaknya daftar masuk, anaknya jadi ulama, anaknya jadi tentara, anaknya jadi jaksa, nanti dia menjadi pejuang agama Allah. Saya sudah mati masuk liang tanah, saya dapat pahala. Dari bunyi aminnya seperti nggak setuju. Saya nggak ikut pembebasan tanahnya, saya nggak ikut beli semennya, saya nggak ikut ngawasi bangunannya. Setelah 5 tahun saya diundang untuk apa? Membubuhkan tanda tangan. Padahal yang berwakaf, yang bersedekah banyak, namanya nggak ada. Cuman ada nama saya dan akan ditempel di dinding. Semua wali santri, pejabat-pejabat yang datang nanti akan melihat. Wow, amazing. Who is this? This is Abdul Somad. Ada nama saya. Makanya tadi waktu saya diminta Abuya tanda tangan, apa yang ada dalam hati Ustadz? Ketika seremonialnya aku yang diminta. Yang saya khawatirkan pas di akhirat nanti, hai Abdul Somad, pahalamu sudah habis karena seremonial. Kepada Abdul Somad dipersilakan masuk surga secara simbolis. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777227. Sekali lagi 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.